terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Tentu kembali kita juga harus proaktif dan suportif kepada pemain. Nah, sepertinya kemarin dia ada transfer yang tentu tidak terjadi. Ya mungkin administrasi antara klubnya ya kita juga harus kasih kesempatan. Baik, terima kasih teman-teman semua yang saya hormati Ketua Umum PSSI. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan satu rangkaian kewarganegaraan yakni tahap akhir, yakni pengambilan sumpah. Beberapa waktu yang lalu juga atas permintaan dari PSSI, Kementerian Hukum yang mempunyai tugas dalam kewarganegaraan dan pengambilan sumpah juga telah menyelesaikan pengambilan sumpah 4 calon pemain kita, 3 wanita dan 1 pria di kedutaan besar kita di Den Haag. Dan alhamdulillah siang ini di Kementerian Hukum untuk Miliano Jonathan sudah selesai. Kami sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan mimpi kita bersama, mimpi Bapak Presiden untuk melihat timnas kita bisa ke tingkat yang paling tinggi, ya, terutama ke Piala Dunia tahun 2026. Mohon doa restu seluruh masyarakat Indonesia untuk kita mensupport teman-teman di PSSI. Cara saya itu dari saya dari hukum. Selanjutnya silakan Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu ini hari yang luar biasa buat kami dari PSSI. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dukungan daripada pemerintah langsung, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tentu Menteri Hukum. Ini saudara saya, sahabat saya, yang sering juga saya berkonsultasi bagaimana percepatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kami dari PSSI, ya, kita terus mendorong peluang-peluang bagaimana tadi yang disampaikan, mimpi kita bersama, kita bisa tembus Piala Dunia. Nah, karena itu kita coba mempersiapkan dengan baik kesiapan pemain maupun kesiapan tentu uji cobanya yang sedang berjalan hari ini. Dan insya Allah tadi apa yang ditugaskan oleh pemerintah, kami dari PSSI akan menjaga marwah bangsa. Dan tadi kita bisa saksikan bagaimana Milano juga punya komitmen. Dan inilah hasil diskusi panjang kami dengan pemerintah juga. Kita mendorong diaspora Indonesia untuk kembali mengibarkan bendera merah putih. Yang jelas contoh seperti Milano sendiri itu turunan dari Depok, jadi dekat sini. Jadi insya Allah ini hal yang memang menjadi support yang luar biasa buat kami dari PSSI. Terima kasih sekali dari dukungan dari pemerintah, Pak Menteri, Pak Supratman. Mudah-mudahan kita bisa coba bagaimana kita mempersiapkan tim dengan baik. Baik, silakan. Terima kasih Pak Menteri dan Pak Ketua PSSI. 3 pertanyaan, silakan dari. Adi dari Bulan.com, Pak. Pak Erik, Pak, apakah Milano setelah lewat jalur transit atau tidak? Ya, tentu proses yang dilakukan oleh Pak Menteri hari ini bagian kita mempermulus, salah satunya supaya Milano ini bisa kita mulai aktifkan dalam uji coba ini. Kita tentu sedang proses dari FIFA dan AFC, insya Allah juga tidak ada masalah, saya pastikan. Ya, untuk Adrian Wibowo sendiri tentu berbeda, ya, karena memang dia masih bapaknya lahir di Indonesia, dia sendiri punya opsi yang baik. Nanti kita tunggu saja prosesnya. Tetapi tentu kedua pemain ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Menteri sebelumnya, bagian memperkuat daripada tim nasional kita, dan ini bagian tentu posisi penyerang yang memang kita sangat butuhkan saat ini. Mudah-mudahan juga Ragnar juga bisa recover, kita lihat setelah cedera panjang. Ada lagi? Mbak? Ya, ini spesial tadi saya bilang, kebetulan waktunya tepat. Dan Pak Menteri sendiri punya waktu yang baik hari ini. Kami dari PSSI sendiri punya komitmen yang sama untuk mendampingin Pak Menteri. Dan tadi yang saya bilang bahwa ini salah satu pemain yang kita tunggu-tunggu juga selama ini. Prosesnya panjang, Milano.
Mungkin kalau teman-teman media sudah bicara nama Milano 2 tahun yang lalu, ya hari ini menjadi kenyataan. Satu pertanyaan lagi, silakan dari. Saya Tino dari IDN Times, Pak. Pada akhirnya pasti akan beliau akan Ya. jumpa dengan Bapak. Ya. Oke, silakan. Pak, penegasan aja Pak, berarti Adrian Wibowo itu nggak perlu nama. Kemudian soal Shielders Pak, tadi Biar ahlinya, jangan saya sama. Nanti kalau soal itu lagi berproses. Mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai ya. kemarin kemudian soal Matt Shielders ini di FIFA Matchday tapi memilih untuk nggak gabung. Setahu saya FIFA Matchday itu wajib ya pemain untuk betul ke timnas. Mungkin sedikit tanggapannya Pak. Tentu kembali kita juga harus proaktif dan suportif kepada pemain. Nah, sepertinya kemarin dia ada transfer yang tentu tidak terjadi. Ya mungkin administrasi antara klubnya ya kita juga harus kasih kesempatan. Walaupun gimana kan pilihan para pemain ini apakah bermain di liga kita, apakah tadi Pak Menteri sama saya menghitung-hitung berapa yang main di luar negeri, ada 13 yang bermain di luar negeri, tentu kita harus dukung juga karirnya mereka ya. Dan ini menjadi bagian kita konsolidasi. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Ini pertanyaan seluruh dari pecinta bola tentunya. Terima kasih. Pak, nggak ada. Iliano ada. Bukan ada statement. DPR itu kan salah satunya menuntut untuk pengesahan pasar aset Pak. Nah dari pemerintah bagaimana nih Pak update-nya Pak? Pemerintah sekali lagi dari awal Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa RUU perampasan aset itu akan menjadi prioritas. Saat ini karena kondisinya di DPR masih ya teman-teman tahu kita lagi berusaha untuk pengesahan prolegnas yang akan datang untuk tahun 2026. Yakin dan percaya Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement itu berkali-kali. Terakhir di hadapan para teman-teman buruh ya. Dan yang kedua, DPR juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas. Jadi ini tinggal soal waktu. Karena itu nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR apakah ini menjadi usul inisiatif pemerintah atau akan menjadi usul inisiatif DPR. Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat. Ya kan? Karena itu berarti DPR-nya sudah bisa. Nah, karena itu kita tunggu pengesahan prolegnas tahun 2026 ataupun revisi prolegnas tahun 2025. Jadi gini, jangan seketika selalu memberikan beban perpu kepada Bapak Presiden ya. Kalau sepanjang itu bisa prosesnya dilakukan secara normal dan semua punya komitmen yang sama, itu adalah langkah jauh lebih baik. Yang jelas bahwa ini bukan sekedar hanya memenuhi tuntutan teman-teman demonstran kemarin, tapi sudah dari awal itu komitmen pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi itu udah sebelum demo pun kita sudah mempersiapkan dan sudah merencanakan untuk begitu prolegnasnya kita evaluasi untuk penetapan 2026 ataupun evaluasi 2025, RUU perampasan aset akan masuk di dalamnya. Pak, ini kan sudah propam sedang berjalan Pak. Bukan, sekarang kalau di pemerintah kan udah clear nih, udah selesai. Draft yang lalu sudah ada. Cuman sekali lagi kami berpikir bahwa kalau DPR yang ambil alih, kemungkinannya akan jauh lebih cepat. Ya, ini soal proses aja ya, soal proses. Pak, ini sidang kode etik di Propam sudah ditetapkan 2 dari 7 itu mendapatkan pelanggaran berat, sedangkan 5 itu sedang. Kalau dari ketentuan hukum sendiri ini seperti apa? Satu, itu bukan kewenangan Menteri Hukum untuk menjelaskan itu. Jadi jangan, semua juga teman-teman harus fair. Jangan karena nomenklaturnya Kementerian Hukum, seakan-akan Menteri Hukum tahu semua soal. Jadi ada kewenangan APH, kita serahkan kepada Propamnya untuk menyelesaikan di internal kepolisian ya. Jadi ya, percayalah bahwa saat ini pemerintah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan kita. Semuanya ya. Presiden Prabowo menegaskan soal itu. Jadi sangat clear. Ya.
Oke, mantap. Terima kasih Mas Firman. Pak Menteri. Apa yang ada di kulit? Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.